Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini saya melaksanakan ujian sekolah akhir jenjang SD. Di sini saya mengambil tema 9 yaitu menjelajah luar angkasa. Pendahuluan. Saya di sini ingin mengajak teman-teman semua supaya ingin mengenal luar angkasa lebih dalam. Latar belakangnya adalah saya ingin semua orang mengetahui luar angkasa karena jarang sekali orang-orang tahu tentang luar angkasa. Manfaat dan tujuan dari tema ini adalah manfaatnya bisa membuat orang-orang tahu dengan planet-planet di luar sana dan juga tujuannya supaya masyarakat peduli dengan luar angkasa. Kesimpulannya adalah saya ingin masyarakat di sekitar saya mengetahui luar angkasa. Biodata diri saya. Saya adalah Salvia, hobi berenang, cita-cita saya sebagai dokter, dan juga tempat tinggal saya berada di Perum Pesona Kayangan. Jadi saya mengambil judul yaitu planet-planet di tata surya. Timeline. Pada tanggal 30 sampai 5 Mei, saya memilih template dan juga membuat langkah-langkah. Tanggal 6 sampai 12 Mei, saya melanjutkan Canva dan juga membuat hasil karya. Tanggal 12 Mei sampai 24 Mei, saya memperbaiki Canva dan juga sasaran dan melanjutkan membuat hasil karya. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Mei, saya presentasi. Di sini saya membuat materi yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Sunda, IPS, bahasa Inggris, dan agama. Langkah-langkah: melihat, mendengar, mencari fakta, merasakan, mencari ide, dan juga solusi. Saya melihat bahwa orang-orang di sekitar saya tidak tahu apa itu luar angkasa. Mereka hanya tahu bermain game dan juga hanya tidur-tiduran saja. Saya melihat bahwa orang-orang tidak mengenal luar angkasa karena mereka tahu kalau di luar angkasa itu banyak sekali misterinya. Jadi bisa sebagian menakutkan bagi sebagian orang. Saya mendengar bahwa beberapa orang tidak ingin mengetahui luar angkasa karena menurut mereka kegiatan lain lebih menarik dan mungkin tidak memprioritaskan pembelajaran tentang luar angkasa. Saya mencari fakta. Faktanya bahwa beberapa orang tidak menyukai luar angkasa karena mereka lebih fokus pada permasalahan dan kepentingan yang lebih dekat dengan lingkungannya. Merasakan. Saya merasa sedih sekali karena banyak orang yang tidak mengenal luar angkasa dan lebih mementingkan bermain game dan juga hanya bermain di luar sana. Saya mencari ide supaya orang-orang mau mengenal luar angkasa dan juga planet-planet. Saya menemukan solusinya. Solusinya saya adalah membuat gantungan ini. Gantungan ini supaya orang-orang mau mengenal luar angkasa. Jadi ini bisa digantung di kamar ataupun dimanapun yang kalian mau, supaya orang-orang mau mengenal luar angkasa. Ini adalah perwarupa. Ini bukan. Bukan, itu sebetulnya. Sylvia, coba maju ke depan, ke kamera ditunjukkan. Ini adalah gantungan berupa luar angkasa. Ada planet-planet berupa Merkurius, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet lainnya. Di sini juga ada astronot-astronot yang terbang ke bulan dan planet-planet lainnya. Lalu saya juga membuat ini
Tentu saja saya juga dokumentasi. Ini adalah dokumentasi saya saat membuat gantungan. Ini adalah sasaran saya, yaitu warga sekitar saya. Ternyata di sini juga ada yang tahu nggak sih berapa volume bumi? Jadi jari-jari bumi adalah 6.370 km. V bumi diwakili oleh persamaan dengan asumsi bumi berbentuk bola, di mana R adalah jari-jari bumi. Diberikan jarak tempuh 6.370 km. Mengganti nilai-nilai jari-jari yang diberikan, kita mendapatkan V sama dengan 4/3 pi kali 6.370 km pangkat 3 sama dengan 1.079 miliar kilometer pangkat 3. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terlihat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk ke-8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 290 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan lain-lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan juga di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Apa sih itu planet? Planet adalah planet atau siara, kaukab, pehu, dan gerha adalah benda astronomi yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Tidak terlalu besar untuk mencapai fusi termonuklir dan setelah membersihkan daerah sekitar orbit yang dipenuhi planetesimal. Ini adalah beberapa nama-nama planet. Ada Saturnus, Mars, Bumi, Neptunus, Jupiter, Uranus, Venus, dan juga Merkurius. Tahu nggak sih, ternyata ada fakta menarik loh. Baru-baru ini NASA mengungkapkan bahwa ada air yang mengalir secara berkala di planet Mars. Fakta tersebut menepis selama bertahun-tahun, di mana bumi diyakini sebagai satu-satunya planet yang memiliki air cair. Ini ternyata ada fenomena yang pernah terjadi di bumi loh. Yang pertama, ada gerhana matahari total, gerhana bulan penumbra, supermoon, hujan meteor, minimoon, oposisi Saturnus, meteor Gemini, gerhana bulan, antiversi overpopulasi planet bumi, dan juga 4 planet sejajar. Saya ingin menjelaskan salah satu fenomena alam yang pernah terjadi, yaitu 4 planet sejajar. Ternyata 4 planet sejajar pernah difoto oleh remaja Singapura yang bernama Charmaine Lee, serta itu menggunakan iPhone 13 untuk memotret Jupiter, Mars, bulan, dan juga Venus. Fenomena 4 planet sejajar dan bisa dilihat oleh manusia ini sangat jarang sekali loh, dan hanya muncul beberapa kali sejak 2005. Ternyata di luar angkasa planet-planet itu ada yang termasuk planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari. Dan planet luar ada Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Itu adalah planet yang jauh dari matahari. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan nyata atau benar-benar nyata. Teks fiksi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, memaparkan argumen, atau menjelaskan suatu topik tertentu.
Ini adalah teks non-fiksi tentang planet-planet. Planet adalah sebuah sebutan bagi benda-benda langit yang memutari matahari dalam tata surya berikut dengan ciri-ciri berikut. Mengorbit mengelilingi matahari mempunyai masa yang cukup lama dan dapat mengatasi tekanan benda tegar itu sehingga mendapat benda angkasa tersebut mempunyai bentuk equilibrium hidrostik, membersihkan lingkungan, dan naik board, menggosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri. Planet kerdil merupakan benda angkasa yang berukuran cukup besar sehingga bentuknya seperti bola dan tentunya ukurannya lebih kecil dari planet-planet biasanya. Mengorbit matahari namun bukan merupakan satelit. Faktor menarik yang membedakan planet dengan planet lainnya adalah bahwa planet harus mampu membersihkan wilayahnya orbitnya dari puing-puing dan objek lainnya, di mana planet Kutai tidak mampu melakukannya. Penampakan alam dan keadaan sosial di Indonesia dan negara tetangga. Ternyata di planet bumi ada penampakan alam di Indonesia dan juga di Singapura loh. Pengertian tentang alam atau penampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berbeda di alam, bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Penampakan alam banyak memberikan keuntungan berupa kekayaan dari berbagai sumber daya alam. Penampakan alam suatu wilayah dipengaruhi oleh perbedaan letak ketinggian dari permukaan bumi. Keadaan sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Pengertian negara Indonesia. Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai lintasan benua serta antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Penampakan alam yang dimiliki Indonesia adalah gunung, pegunungan, sungai, danau, selat, teluk, hutan, dasar laut, dan juga palung. Ini adalah penampakan alam di Indonesia. Ada Gunung Bromo, Pegunungan Cilok, Kali Biru Warsambin, Danau Labuan Cermin, Selat Pantar, Taman Nasional Alas Purwo, Pink Beach, dan juga Pulau Komodo. Ini adalah keadaan sosial di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kurang lebih 13.667 pulau besar dan kecil dengan perairan yang luas. Keadaan ini sedikit menimbulkan isolasi geografis yang pada akhirnya menimbulkan kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat ini tentu mempengaruhi adat istiadat dan perbedaan-perbedaan daerah, termasuk di dalamnya ras dan etnis yang ada. Tidak terlepas dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Ini adalah penampakan alam Singapura. Ada Gunung Faber, Pegunungan Selatan, River Singapura, Marina Barrage, Selat Singapura, Marina Bay, Escotts Park, dan juga Pulau Sentosa. Singapura juga memiliki keadaan sosial, yaitu Singapura adalah negara multikultural dengan tingkat keragaman yang tinggi. Negara ini telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi dan memiliki salah satu standar hidup terbaik di dunia. Namun Singapura juga memiliki masalah sosial seperti kesenjangan pendapatan dan biaya hidup yang sangat tinggi atau mahal.
Kita juga harus peduli lingkungan loh. Peduli lingkungan bisa memenuhi aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia harus menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan beserta sumber hidup dan sumber daya alam di dalamnya. Lingkungan yang lestari akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Misalnya adalah manusia bisa melakukan berbagai aktivitas dengan lancar dan bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ini adalah contoh supaya kita bisa peduli lingkungan. Pertama, buang sampah pada tempatnya. Sikap pertama ini sebenarnya mudah dilakukan, hanya bagi sebagian orang sulit melakukannya. Padahal membuang sampah pada tempatnya adalah bentuk rasa kepedulian dan cinta terhadap lingkungan. Kedua adalah menjaga kebersihan fasilitas umum. Fasilitas umum ada untuk digunakan bersama oleh masyarakat. Menjaga kebersihan fasilitas umum yang bersih dan terawat akan membuat yang menggunakannya lebih merasa nyaman dipakai. Nomor 3, kurangi sampah plastik. Plastik adalah salah satu jenis sampah yang sulit dan lama terurai. Oleh karena itu, akan lebih baik jika semakin banyak orang yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contoh sikap ini adalah dengan menggunakan kantong plastik belanja atau plastik yang bisa digunakan berkali-kali. Teks pidato. Abdi ngaturkeun nuhun ka Bapak Ibu guru sareng rancangan anu cinta. Dina kesempatan ieu anu gembira ieu kuring bade ngadeukeun biantara ngeunaan Teh Surya. Nangging sateucana haya urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos ngaparengan karuniana anu parantos ngajantakeun urang kumpul di dieu. Secara umum tata surya dipimpin ku bentang anu panas pisan di tengahna nyaeta panon poe. Panon poe teh pesurna sarta dikuringan ku benda langit saperti planet, asteroid, komet, satelit, alam jeung sajabana. Abdi holong menjelaskan salah sahiji planet nyaeta bumi teh hiji-hijinya tempat cicingna manusia jeung sato oge abdi hoyong nerangkeun isi bumi. Bumi teh gaduh pulo sareng negara anu endah. Abdi milih satu negara nyaeta Indonesia. Negara ieu negara urang Indonesia ranking nu kaopat salaku negara pangpadatna. Indonesia miboga 416 kabupaten jeung 98 kota di Indonesia. Contohnya kota Tasikmalaya jeung aya oge ibu kota Indonesia nyaeta Jakarta. Jakarta oge mindeg kajadian kahuruan. Salian ti kaharuan aya oge bencana alam anu lumangsung nyaeta banjir. Kajadian banjir kusabab loba anu micen runtah di imahna. Salah sahiji cara pikeun ngaruntahkeun nyaeta sahiji bencana ieu nyaeta banjir. Kuring baris nyieun tempat runtah tina barang bekas, cinta lingkungan jadi bersih. Sakitu biantara abdi hampunten bilih aya kalapetan kecap anu nyinggung ka guru sareng rerencangan. Hatur nuhun. Hati nurani mengajak kita untuk menjaga bumi supaya lingkungan bersih dan supaya masyarakat nyaman tinggal di bumi dan tidak mengalami musibah dan bencana yang tidak diinginkan. Beberapa bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, salah satunya adalah banjir. Banjir sering terjadi dikarenakan masyarakat sering membuang sampah sembarangan seperti di sungai, di sekitar rumah, dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap dan lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor menyebabkan banjir jika datang hujan.
Ini adalah hukuman bagi membuang sampah sembarangan. Pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf E diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Solusi supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan adalah saya akan mengajak warga masyarakat supaya mau membuang sampah pada tempatnya. Good morning everyone, my name is Sylvia. I am from 6th grade. Today I want to tell you about in public places in Malaysia. Happy enjoy! I found some public places in Malaysia. So they are number 1, it is Masjid Putrajaya. People go to mosque to pray. Number 2, Great Church Malacca. People go to church to worship. Number 3, Rajatun Library. People go to library to read books. Number 4, Crocodile Adventure Langkawi. People go to zoo to see animals. Number 5, Park LC. People go to park to picnic and play. Number 8, Sunway Lagoon. People go to swimming pool to swim and play in the water. Number 7, Star Resident KLCC. People go to hotel to stay overnight. Number 8, Beach Cenang. People go to beach to swim and holiday. Number 8, TGV Cinemas. People go to cinemas to watch films. Number 10, 38. People go to restaurant to eat and drink. Thank you for your attention and see you later. Thank you. Okay, welcome. Your presentation ya. Tentunya berapa slide? 57 slide. Benar nggak sih? Iya. 57 slide. 57 slide yang ditampilkan tuh lihat ya, tuh Ibu Lucy sampai geleng-geleng kepala ya. Wow, gitu ya. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu ya. Ini persiapan dulu, persiapan saya seperti apa? 57 slide dalam waktu beberapa menit tentunya. Saya mempersiapkannya dari tanggal 30. Dari tanggal 30 apa? 30 Mei. 30 Juni. Sekarang bulan apa sih? Juli. Mei. Oke, baik. April mungkin ya. Jadi ngomongin tanggal. Baik, tapi sudah beberapa hari sebelumnya persiapannya. Oke, persiapannya yang luar biasa matang sekali. Ya ini tanggapannya dari Pak Irwan tentunya. Tidak mudah loh 57 slide begitu ya. Walaupun harus baca pun Pak Irwan rasa tidak mungkin gitu. Kalau dibaca pasti kelihatan. Ini Pak Irwan lihat, Bapak lihat sendiri, Sylvia itu sesekali melihat tapi sepertinya sudah tahu materinya begitu. Materinya itu sudah apa gitu, dari slide-slide pertama sampai slide selanjutnya sampai bahkan slide terakhir begitu ya, ditutup dengan bahasa Inggris. Luar biasa menurut Bapak, usia yang masih muda sekali dari 57 slide ya. Apalagi Sylvia ini dengan karakternya yang luar biasa, tentunya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya sedikit bicara banyak kerja terus humor gitu ya, mungkin dia pasti yang tahu. Nah, tentunya ada beberapa tanggapan dari urutan tata surya tadi, lalu masuk ke fenomena. Nah, itu fenomena itu diketahui dari mana sih? Dari Google. Dari Google. Jadi tidak sembarangan ya. Sylvia juga tidak sembarangan kan ketika memasukkan materinya, tidak masukkan
bahan-bahannya untuk presentasi ini itu search gitu kan? Iya. Oke, Google. Iya. Cari fakta, mencari idenya dengan cara melihat. Tadi melihat apa sih kejadian apa? Melihat bahwa sebagian orang tidak menyukai Hmm. luar angkasa karena menurut mereka kegiatan lain lebih menarik daripada menjelajah luar angkasa. Itu dijawabnya juga dengan luas karena memang pengetahuan yang sudah didapatnya. Coba yang dipegang itu apa sih? Gantungan apa? Gantungan luar angkasa. Oh, Pak Irwan kira tadi maaf ya, kok seperti komedi putar ternyata itu permainannya bukan permainan Pak, justru itu alat peraga yang mungkin tentunya menarik perhatian. Sasarannya siapa? Warga sekitar. Sudah dilakukan? Sudah. Ke siapa salah satunya? Ke adik. Ade, apa kata Ade? Tanggapan? Katanya apa itu planet? Apa itu planet? Sama kakak menjelasinnya seperti apa? Planet itu adalah Benda sebuah langit. benda langit yang bisa mengitari matahari. Oh, yang bisa mengitari matahari. Mungkin menurut Ade, kan aku belum melihat ya. Jadi diperlihatkan seperti ini. Oke, baik. Ya itu mempermudah ya, mempermudah adik kelas untuk melihat seperti apa itu planet. Ya memang seperti ini, gitu. Nanti mungkin diajak lagi ke hal-hal yang lebih mudah. Satu lagi dari Pak Irwan. Sylvia ini apa ya? Salah satunya yang disukai Sylvia karya tulis, betul kan? Suka nulis, makanya kurang lebih 57 slide itu ya memang sukanya karya tulis gitu ya, tidak disalahkan karena memang suka seperti itu. Jadi setiap slide-nya ada tulisan-tulisan. Yang penasaran buat Bapak, karya tulis yang disukai Sylvia itu fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa? Karena kalau yang non fiksi itu harus yang nyata. Yang nyata seperti ini karya tulis ini kan ini sebetulnya non fiksi ya, tapi lebih suka fiksi. Ada yang sudah dibuat belum? Salah satunya sudah pernah buat karya tulisnya apa? Kancil dan buaya. Oh, Bapak Ibu kancil dan buaya. Boleh nanti diserahkan ke Pak Yan. Kayak ini hasil karya saya loh. Ya masuk itu. Nah, beri tepuk tangan dong teman-teman. Nah, itu ya. Ini salah satu bentuk hasil atau literasi juga ya. Nah, baik, Sylvia, tentunya semoga apa yang didapat Sylvia kurang lebih mungkin selama 6 tahun di sini bermanfaat khususnya bagi Sylvia dan membawa berkat tentunya bagi semua, begitu ya, bermanfaat bagi semuanya. Oke, silakan tanggapan dari Pak Tri. Terima kasih Pak Irwan. Saya menanggapi sedikit tentang proposal yang juga bagus juga proposalnya dan runtut, kemudian rencana proyeknya ini dari 8 anak ternyata ini rombongan memilih menjelajah luar angkasa, dan ini juga kayaknya kerjasama dengan ngobrol-ngobrol juga dengan Rizka ya ketika mengerjakan mungkin ngobrolkan karena di Inggris sendiri sama-sama memilih public place ya, yang lain like and dislike, tetapi Sylvia sama Rizka saya perhatikan kalau di kemarin itu kok beda sendiri, kok beda ternyata memilih public place. Kemudian Sylvia sendiri ketika kenapa memilih menjelajah luar angkasa, karena ini banyak lebih mudah dicari bilang begitu ya, lebih mudah bukan berarti terus senangnya, ternyata ya hasil yang ditampilkan bagus sekali, dan tadi menyampaikannya juga secara runtut dan kelihatan percaya diri juga sudah bagus dikembangkan untuk percaya dirinya. Begitu saja Pak Irwan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, untuk selanjutnya Ibu Lucy tentunya tadi yang sudah geleng-geleng kepala ya melihat kurang lebih sebanyak 57 Bu, 57 slide begitu ya. Silakan Ibu Lucy memberikan tanggapannya. Oke, baik Sylvia. Ibu melihat kamu begitu sangat percaya diri dalam presentasinya, bagus. Jadi di yang temannya itu menjaga bumi. Nah, apa yang sudah Sylvia lakukan? Kalau jadi Sylvia membuat apa itu miniatur gitu ya, miniatur. Nah, yang dipegang Sylvia
itu untuk memperkenalkan eh, apa, ruang angkasa ya, apa aja yang ada, planet-planet apa saja yang ada itu bagus. Nah, tapi untuk memelihara buminya, apa yang sudah saya lakukan? Membuat tempat sampah dan juga membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya, nggak membuat tempat sampah. Membuat tempat sampah juga. Oh, membuat tempat sampah. Ada di mana tempat sampahnya sekarang? Masih di rumah. Oh, sini dulu. Ada di rumah ya. Sebaiknya supaya lebih komplit, tempat sampahnya nggak usah dibawa, tapi difotoin supaya bisa lihat, oh iya ini hasil karya Sylvia. Seperti sekarang Sylvia bawa miniatur itu, ya sehingga semua orang bisa melihat dan membuktikan bahwa oh iya Sylvia bisa menjelaskan tentang miniatur planet. Maka Sylvia juga kalau ketika membuat atau mencantumkan fotonya sudah membuat tempat sampah, berarti Sylvia itu menjaga lingkungan. Itu aja sih komentar Ibu. Tetap semangat Sylvia, bagus. Baik, terima kasih Bu Lucy. Tentunya untuk itu kami persilahkan kepada orang tua, kepada Bapak Sylvia untuk memberikan tanggapan terkait penampilan Sylvia hari ini. Silakan Pak, kami persilahkan Pak. Boleh nggak dikasih dulu mic-nya ke Bapaknya? Selamat siang kepada semuanya. Selamat siang. Saya sebagai orang tua dari Sylvia, saya juga merasa lebih percaya diri dan juga lebih semangat karena melihat ada perubahan pada anak saya. Nah, semoga kedepannya Sylvia lebih dewasa, lebih pintar dan lebih maju lagi ke depannya. Dan juga begitu kepada semua pihak sekolah, pihak guru, terutama guru yang membimbing Sylvia selama ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada gurunya. Dan juga semoga diberi kesehatan selalu kepada orang semua guru-gurunya yang berada di sini membimbing Sylvia selama ini. Nah, apa yang selalu dicita-citakan Sylvia biar bisa tercapai ke depannya. Dan juga kepada gurunya diberi kesehatan selalu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih baik. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Papa untuk Sylvia khususnya dan juga umumnya kepada pihak sekolah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Tentunya dari Sylvia juga tadi sudah direfleksikan dan langsung saja closing statementnya seperti apa dari Sylvia. Silakan berpenutup. Jadi refleksi dulu ya. Boleh silakan. Refleksi saya kali ini agak deg-degan karena hari ini saya bagian keempat dari teman-teman ini. Jadi semoga hasil presentasi kali ini bisa membuat teman-teman mengetahui tentang luar angkasa. Oke. Sekaligus ditutup sama Sylvia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik.